Shalom perempuan hebat. Setiap perempuan merindukan perjalanan kehidupan sampai pada tujuan. Tujuan Tuhan menciptakan perempuan adalah sebagai penolong. Setiap firman Tuhan dan kesaksian yang dibawakan oleh hamba-hamba Tuhan akan menuntun setiap perempuan menuju rancangan Tuhan dalam hidupnya. Untuk itu, Journey with God hadir memperlengkapi perempuan-perempuan yang hebat untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan memberkati. Salam perempuan hebat di tempat ini dan dimanapun berada, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami, Bapa yang setia, Bapa yang mengasihi kami. Dengan hati yang bersyukur, kami datang kepadamu Tuhan. Dengan berterima kasih, kami datang kepada Tuhan sore hari ini. Kami bersyukur karena Engkau setia menyertai kami, memberkati kami, bahkan menolong kami. Kami dari perempuan hebat mau datang beribadah, memuji, menyembah, dan memuliakan Tuhan. Berikan kami Tuhan hati yang fokus. Kami buka hati kami. Kami buka hidup kami. Kami terima kekuatan yang baru, damai sejahtera yang baru, bahkan sukacita yang berlimpah memenuhi setiap kami. Bahkan Tuhan, seluruh jemaat yang menyaksikan ibadah ini di rumah-rumah, dimanapun mereka berada. Biarlah Tuhan yang memberkati juga. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa buat hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan. Berkati hamba-Mu Tuhan. Berkati juga urapi dia dengan kuasa Tuhan. Berkati kesehatannya. Terima kasih Tuhan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Kita yang percaya katakan, amin. Shalom perempuan hebat. Tidak terasa kita sudah tiba di bulan Desember. Biasanya para perempuan siapin apa ya Seren? Beli baju baru dan menghias pohon Natal, Kak. Oh iya, itu sih lebih kepada hal-hal yang sementara ya. Betul. Lebih baik kita siapin apa nih? Hati kita pastinya. Iya, hati kita. Jadi tetaplah bersama kami di ibadah Journey with God. Dunia gembiralah dan sambut rajamu, di hatimu terimalah bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Gembiralah dan sambut rajamu, di hatimu terimalah bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Elukanlah Rajamu penebus, hai bumi laut gunung lembah
kasihnya. Haleluya. Terimalah sukacita surga yang memenuhi hati setiap kita. Jangan patah semangat, jangan hilang kekuatan, karena Tuhan sumber sukacita kita. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasihnya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasanya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasihnya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasanya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata memenuhi hati dan pikiran kita. Nyanyi dan bersoraklah bagi Raja kita. Hanya Dia yang layak. Terima pengagungan kita, terima penghormatan kita. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menara kekuatan, biarlah semua
dan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menara kekuatan, biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Raja kita. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada
pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada pada, tiada janji seperti yang ada pada, tiada janji seperti yang ada padamu. Kita percaya kesukaan kita hanya ada di dalam Tuhan. Yang mencari pasti akan mendapatkannya. Kesukaan yang ceria hanya ada padamu. Halikalam yang setia, pohon suka yang teguh. Kesukaan yang ceria hanya ada padamu. Halikalam yang setia, pohon suka yang teguh. Terangmu menyejukkan hati, melenyapkan awan gelap. Yang mencari mendapati, dalam Yesus terang tetap. Kesukaan yang ceria hanya ada padamu. Halikalam yang setia, pohon suka yang teguh. Terangmu menyejukkan hati, melenyapkan awan gelap. Yang mencari mendapati, dalam Yesus terang tetap. Yang mencari mendapati, dalam Yesus terang tetap. Yang mencari mendapati, dalam Yesus terang tetap. Buka hatimu dan dapatilah kebenarannya di dalam terang kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan untuk acara kami ini ya Tuhan. Kami yakin acara ini sudah dirancang sedemikian rupa agar menjadi kekuatan bagi kami kaum perempuan ya Tuhan. Setiap firman Tuhan yang diberitakan menyemangati kami semua. Tolong Tuhan, kami gak mau menjadi ibu-ibu rumah tangga yang biasa-biasa saja. Kami mau menjadi yang luar biasa ya Tuhan. Pimpin kami di dalam ibadah ini, terutama hamba-Mu Tuhan. Pimpin hamba-Mu, kuasai hamba-Mu, sehingga apapun nanti yang hamba ucapkan boleh benar-benar berasal dari Tuhan, yang akan memberikan kekuatan yang baru kepada kami, juga akan menasihati kami dan menyemangati kami di dalam menapak kehidupan ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Shalom perempuan-perempuan hebat. Kita bertemu lagi di dalam acara ibadah Journey with God.
saya bersyukur pada saat ini bisa bertemu meskipun lewat Zoom, tetapi tetap bersyukur karena Tuhan kasih kesempatan kepada kita, bahkan ada fasilitas yang memfasilitasi kita sehingga kita bisa tetap beribadah kepada Tuhan, mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan, dan bersyukur ya karena hanya firman Tuhan sajalah yang mampu memberikan kekuatan kepada kita, menghibur kita, bahkan menasihati kita ketika kita kehilangan arah. Itu sebabnya sesuai dengan tema yang akan kita angkat tentang kesukaan yang ceria. Kesukaan yang ceria berarti ceria sesuatu yang harus terekspresi, harus ada ekspresi ceria. Nggak mungkin kalau orang dalam sukacita terus wajahnya tuh murung. Tuhan ingin dalam keseharian kita ada kesukaan yang ceria sehingga orang tuh melihat penampilan kita yang meyakinkan orang-orang lain bahwa di dalam Yesus selalu ada pengharapan. Nggak ada kekhawatiran, nggak ada ketakutan. Itu sebabnya sebagai firman Tuhan, alas firman Tuhan yang akan saya bacakan, saya ambil di dalam Injil Lukas, pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-10 dan yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Ayat yang ke-11, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di sini dikatakan jangan takut, sebab sesungguhnya aku, kata malaikat yang berbicara, sesungguhnya aku memberitakan kesukaan kepadamu, kesukaan besar. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, yang memberitakan kesukaan besar itu adalah malaikat, bukan manusia. Dan malaikat-malaikat itu pun menyatakan kesukaan besar itu apa bentuknya. Maka di dalam ayat 11 Injil Lukas pasal 2 disebutkan, karena apa? Karena hari ini juga telah lahir bagimu juru selamat. Artinya saudara, kelahiran kedatangan sang juru selamat seharusnya membawa atau memberikan kepada kita kesukaan besar. Karena apa? Lewat kelahiran, lewat kedatangan Tuhan Yesus sang juru selamat ke dunia ini, memberikan kepada kita keselamatan dari kematian kekal menuju kepada kehidupan kekal. Itu yang harus membuat kita bersyukur kepada Tuhan. Sehingga kita tahu persis ketika Tuhan panggil kita, pasti kita naik ke sorga. Bukan mudah-mudahan, sudah merupakan sebuah kepastian, kesukaan besar, kabar baik. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ada kabar baik yang diberitakan oleh para malaikat dan bahkan disambut juga oleh begitu besar jumlah bala tentara sorga yang tertulis dalam ayat yang ke-13. Di situ dikatakan, dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah. Katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Jadi berita ini, kabar baik ini disampaikan oleh malaikat, disambut juga oleh bala tentara yang begitu besar dari sorga. Jadi ini bukan hal yang main-main, saudaraku, ya. Maka saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bersyukur kita menerima kabar baik itu, kita menerima juru selamat sebagai penyelamat kita. Juru selamat adalah penyelamat. Dan kita diselamatkan dari kematian kekal menuju kepada kehidupan kekal. Ada kepastian. Dan Tuhan ingin ketika saudara menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, maka mari mata kita fokus kepada Tuhan. Karena kedatangan juru selamat ke dunia ini memberikan contoh kepada kita, memberikan teladan kepada kita. Cara hidupnya, cara bicara, cara sikapnya di dalam menyikapi semuanya itu menunjukkan suatu ketaatan. Taat, bahkan saudaraku, taat sampai mati. Sehingga memberikan kepada kita contoh teladan, supaya apa? Supaya kita mencontoh tentang ketaatan. Karena manusia jatuh ke dalam dosa itu bukan karena perkara makan buah,
Tetapi manusia jatuh ke dalam dosa karena ketidaktaatan. Ketika Hawa tidak taat, sudah diperintahkan oleh Tuhan, sudah dikasih tahu oleh Tuhan, semuanya boleh dimakan, tapi yang satu ini jangan. Karena pada saat kamu makan, kamu pasti mati. Sudah ada hukumnya, sudah dikasih tahu, tapi tetap makan. Maka dari itu saudaraku, Tuhan ingin supaya lewat kehidupan Tuhan Yesus, penting sekali Tuhan Yesus menjadi manusia, supaya kita lihat teladannya. Dia taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Saya yakin dan percaya kalau kita menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, maka kita dimampukan untuk berjuang, tidak melakukan dosa. Taat tidak melakukan dosa. Tidak melakukan keinginan daging, tetapi keinginan roh. Karena keinginan roh dan keinginan daging saling bertentangan satu dengan yang lain. Dan Tuhan ingin supaya kita berjuang untuk mendahulukan keinginan roh. Dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kenapa kita mesti harus memberitakan seperti para malaikat itu, memberitakan kabar baik. Tuhan ingin kita memberitakan kabar baik ini kepada setiap orang yang kita jumpai. Kenapa penting kabar baik ini? Karena supaya mereka mendengar, supaya mereka diselamatkan. Kalau kita membaca di dalam pasal 10 surat Roma, di situ dikatakan, saudara, sebab barang siapa berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Jadi orang yang diselamatkan itu adalah orang-orang yang berseru kepada nama Tuhan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Masuk akal. Nggak mungkin saudara orang berseru kepada nama Tuhan kalau nggak percaya. Orang percaya baru berseru kepada Tuhan. Kemudian selanjutnya, bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Ya juga saudara. Bagaimana mereka bisa percaya kalau tidak mendengar? Selanjutnya, bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Nah, ini penting. Saudara dan saya diberi kesempatan oleh Tuhan, diberi tugas oleh Tuhan untuk memberitakan supaya orang mendengar, supaya ketika orang mendengar menjadi percaya, supaya ketika orang menjadi percaya lalu mereka berseru kepada nama Tuhan dan mereka diselamatkan. Jadi saudaraku, ayat 15, dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Maka saudara-saudara dan saya diutus oleh Tuhan. Di dalam pasal terakhir 28 Matius, di situ dikatakan sudah jelas. Ya, Tuhan Yesus itu memberikan kepada kita, saudara, pesan. Satu yang paling penting yang Dia pesankan. Enggak yang lain, hanya satu. Pergi, jadikan semua bangsa muridku. Artinya, saudara-saudara dan saya diutus oleh Tuhan untuk pergi menjadikan semua bangsa murid. Jadi saudaraku, itu sebabnya tema saya yang saya berikan itu adalah di dalam pasal 10 surat Roma ayat yang ke-15b, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Jadi saudara-saudara dan saya dibilangnya tuh indah loh. Kalau kita memberitakan kabar baik kepada setiap orang yang kita jumpai, saudara dan saya disebut sebagai sesuatu yang indah di mata Tuhan. Pengalaman banyak saudara, tidak mudah kita memberitakan firman Tuhan. Kita memberitakan keselamatan kepada orang yang kita jumpai. Tidak mudah. Sudah ada contoh para rasul, mereka semua, hampir semuanya mati karena dibunuh loh saudara. Jadi saudaraku, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Banyak sekali struggle yang kita alami. Kalau saya mau bersaksi saudara, saya berkecimpung di dalam dunia olahraga. Dan yang saya jumpai orang macam-macam, dari kalangan atas sampai kalangan bawah. Dan saudaraku, emang gampang bicara tentang Tuhan, bicara tentang Tuhan Yesus, tentang keselamatan. Enggak gampang. Kita ngomong haleluya aja ketakutan. Sementara orang lain menyatakan yang lain, kita tuh ikut-ikutan. Menurut saya saudaraku, harus ada ciri khas orang Kristen. Enggak apa-apa, haleluya saja. Toh nggak salah, nggak mungkin dihukum kita ini. Bahkan saat ini pun saudaraku, ketika berbicara dengan beberapa orang yang tidak seiman dengan kita, toh mereka ikut-ikutan saya loh. Haleluya loh, puji Tuhan. Begitu loh saudara. Jadi saya ingat di dalam sebuah pertandingan ketika saya bertobat ya saudara ya. Saya percaya Tuhan utus saya. Sehingga di dalam sebuah pertandingan saudara,
kita sebetulnya harusnya pertandingan beregu, harusnya kalah. Kenapa? Karena memang musuhnya saat itu hebat-hebat dalam kejuaraan beregu Uber Cup tahun 86. Dan saudaraku, yang kita harus hadapi itu pada saat itu tim dari Jepang itu bagus, dari China bagus, Korea luar biasa, Denmark juga bagus. Dan saudaraku, yang saya ingat pada saat itu, setiap kali setelah selesai latihan, saya ajak teman-teman yang satu iman untuk berdoa. Kita baca firman Tuhan, sharing, berdoa. Lalu tiba saatnya untuk bertanding di hari pertama. Kita punya target, diberi target oleh PPSI supaya kita menjadi semifinal saja, artinya juara 4. Ya, saya sih katakan kepada teman-teman yang lain, yang satu iman, kamu lihat ya, kita itu kan direndahkan loh, juara 4 loh, bayangkan. Jadi saya katakan pada mereka, kita yakin dan percaya kalau Allah di pihak kita, siapa bisa melawan? Jadi mulai saat itu kita punya iman percaya ya bahwa Tuhan pasti akan turun tangan untuk tim kami Uber Cup Indonesia. Jadi saudara, hari pertama kita melawan Skotlandia ya, kita melawan Skotlandia, dan saudaraku itu kita mau berangkat pertandingan, biasa kita kumpul jadi satu dan pegangan tangan satu sama lain. Orang-orang udah tahu bahwa Imelda itu sudah bertobat dan juga ikut membentuk persekutuan doa, dan itu nggak mudah saudara, banyak masalah. Jadi saya dibenturkan dan banyak masalah lah, diperlakukan tidak adil juga saudara. Dan saat itu saudaraku, kembali lagi setiap kali mau bertanding kita tuh kumpul pegang tangan bikin lingkaran, lalu saudaraku kita berdoa. Biasanya tim manajer itu ngomongnya begini nih, saya hafal nih, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Selalu begitu. Entah kenapa pada saat itu tim manajernya ngomong begini, ya Imelda pimpin doa. Jujur saudara, pertama kali dengar seperti itu saya kaget karena belum pernah berdoa di hadapan orang-orang yang lebih banyak tidak satu imannya. Jadi saudaraku, sehingga yang hadir pada saat itu kan banyak ya saudara ya, termasuk ketua umum kami pada saat itu Pak Tri Sutrisno yang baik ya saudara, dan wartawan-wartawan. Lalu saudara, pada saat itu saya khawatir, saya takut, sehingga nggak berani menyebut. Kan kita di akhir doa selalu bilang, di dalam nama Tuhan Yesus. Saya ketakutan saudara, jujur saja pada saat itu, sehingga ketika akan diakhiri doanya, itu udah nggak jelas. Amin, Tuhan Yesusnya hilang saudara. Dan pada saat begitu amin, saya merasa ada yang tegur. Saya yakin percaya itu Roh Kudus yang tegur. Kamu malu mengakui aku di hadapan manusia. Kamu lebih mempedulikan perasaan manusia daripada perasaanku. Memang itu yang saya rasakan saudara, saya ketakutan. Tapi saya pada saat perjalanan menuju ke Istora, saya nangis di tengah jalan. Masuk ke dalam Istora, saya langsung masuk ke kamar ganti, saya berdoa di situ, saya minta ampun pada Tuhan. Dan sesungguhnya sebenarnya nih, saya rada khawatir, jangan-jangan Tuhan ngambek sama saya ya kan. Malam itu kita lawan Skotlandia kalah gitu loh ya. Tetapi ternyata tidak seperti itu. Begitu kita minta ampun, toh Tuhan ampuni. Jadi kita tetap menang lawan Skotlandia. Lalu saudaraku, setelah selesai menang, semua seneng ya, langsung berdoa lagi seperti itu biasanya. Dan saya nggak pernah berpikir bahwa akan langsung diminta untuk mimpin doa. Tapi dalam hati kan saya sudah janji, Tuhan, tolong kasih saya kesempatan lagi untuk pimpin doa. Lalu saudaraku, tiba-tiba tim manajernya ngomong lagi, ya Imelda pimpin doa. Waduh, saya kan udah janji ke Tuhan ya saudara, nggak bisa lari saya. Akhirnya udah cepetin aja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Ya, dan saya udah berbalik aja, nggak berani buka mata saudara. Karena apa? Karena membayangkan wajah orang-orang itu bagaimana gitu loh. Ya. Lalu keesokan harinya kita melawan Inggris. Mau berangkat ke pertandingan, semuanya kumpul, tim manajernya ngomong lagi, Ibu Imelda pimpin doa lagi. Udah saudara, saat itu saya udah nggak mau mikir panjang lagi, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Dan luar biasa, malam itu kita melawan Inggris, yang notabene pada saat itu Inggris itu kuat, tunggal putrinya kuat, ganda putrinya kuat. Jadi saudaraku, disuruh pimpin doa, udah saya langsung di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Dan puji Tuhan, malam itu kita menang ya, melawan Inggris. Karena menang melawan Inggris, kita main lagi keesokan harinya melawan Denmark. Berdoa lagi, disuruh pimpin doa di dalam nama Tuhan Yesus.
Kalau Denmark itu berat banget, saudara. Makanya kalau kita menang lawan Denmark itu kita masuk ke semifinal. Artinya targetnya udah tercapai. Dan lawan Denmark itu sangat kecil harapannya. Tetapi saya yakin dan percaya ketika nama Tuhan Yesus ditinggikan dan dipermuliakan, semuanya itu menjadi luar biasa. Sehingga malam itu kita melawan Denmark, kita menang, saudara. Dan saudaraku begitu menang, saking senengnya kan lupa doa, ya. Akhirnya apa? Yang enggak satu iman itu malah yang ngingetin saya, kita berdoa dong, puji Tuhan, saudara. Jadi malam itu kita berdoa, menaikkan puji-pujian kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita masuk semifinal, saudaraku, mencapai target. Dan di dalam semifinal itu juga kemungkinannya sangat kecil bisa menang karena kita melawan Korea. Nggak mungkin menang. PBSI juga udah bilang, kalau kalian menang hebat, kalah nggak apa-apa. Artinya apa? Artinya udah pasti kalah gitu loh. Tapi saya yakin dan percaya begitu kita naikkan puji-pujian kepada Tuhan, luar biasa, saudara. Malam itu secara dahsyat dan luar biasa kita bisa menang dengan ajaib lawan Korea. Kenapa, saudaraku? Karena ternyata saya yakin juga bahwa pasangan-pasangan yang diturunkan oleh Korea itu acak-acakan. Tunggal putri yang pertama itu baru juara All England, namanya Sun Hai Hwang. Itu nggak ada yang bisa ngalahin, hebat banget. Tapi kenapa malam itu Sun Hai Hwang yang nggak pernah main ganda, tiba-tiba disuruh main ganda. Akhirnya apa? Akhirnya tunggal kedua naik ke 1, tunggal ketiga naik ke 2, mereka memasang pasangan tunggal cadangan. Nah itu kelemahannya di situ. Sun Hai Hwang masuk ke 2 pasangan ganda, acak-acakan. Makanya begitu saya lihat order of play-nya seperti itu, saya udah Tuhan mau kasih menang. Dan luar biasa pada malam itu kita menang melawan Korea, saudara. Ya, jadi artinya apa? Artinya, saudara, kita melampaui target. Amin, saudara. Dan pada saat lawan Korea itu sebetulnya kita udah ketakutan semua. Kenapa? Karena Korea kuat. Kalau melawan Korea, menang atau kalah itu kita udah pasti tepar, udah capek, saudara. Kita udah selidiki makan apa nih orang, ya. Orang bilang makan ginseng. Kita juga coba makan ginseng. Tapi ternyata tenaga memang kalah dengan Korea. Sehingga ada pelatih yang lucu pada saat itu, pelatih pria ngomong gini, kalian jangan saingan makan ginseng sama orang Korea. Karena orang Korea makan ginseng sama pohon-pohonnya sekalian gitu ya. Jadi saudaraku, kita sembari lucu, sembari semangat saudaraku kita menang lawan Korea. Dan bersyukur kepada Tuhan kita masuk ke final melampaui target. Memang di final itu kita melawan China, kita kalah saudara. Tetapi saya ingin saksikan kepada saudara sekalian, di tahun 86 saya sudah usia 35 tahun, sudah punya anak, nggak mungkin lah. Tetapi coba tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Saya adalah pasangan yang tidak terkalahkan. Dari mulai awal main sampai terakhir main, lawan Inggris, lawan Korea, lawan Denmark, lawan Cina, bahkan lawan Cina, saya juga menang saudara. Jadi saya yakin Tuhan memberikan kemuliaan seperti itu. Sehingga begitu selesai melawan China, Pak Tri Sutrisno itu dari tribun langsung turun, langsung salami saya. Karena dianggap bahwa tim putri itu sukses karena kalahnya terhormat 3-2. Ya, jadi sekali lagi saya ingin sampaikan, jangan takut. Ya, nggak usah takut memberitakan firman Tuhan. Memang harus dengan hikmat, nggak boleh sembarangan. Percayalah saudaraku, Tuhan memberikan kepada kita tugas untuk sebagai pemberita-pemberita kabar baik. Supaya banyak orang percaya kepada Yesus. Amin saudaraku. Saya berdoa supaya semua perempuan-perempuan hebatnya Tuhan bisa memberikan hal-hal hebat juga di dalam kehidupan hari lepas hari. Menjadi kesaksian di dalam hidupnya. Tuhan Yesus memberkati ibu-ibu semuanya. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan untuk kesempatan yang indah ini. Sekalipun waktu pendek. Tetapi kami percaya Tuhan hadir saat ini. Mohon Tuhan, suara hamba-Mu sudah berhenti berbicara. Mohon Tuhan terus berbicara kepada kami pribadi lepas pribadi. Memberikan kekuatan yang ekstra kepada kami supaya kami mampu, kami ada keinginan, kerinduan untuk menjadi pemberita-pemberita kabar baik. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Shalom perempuan-perempuan hebat. Perkenalkan, nama saya Evi Jonaso, istri dari Pendeta Tony Mulia. Saya ingin berbagi di pengalaman di mana saya merawat suami saya pada bulan Maret terkena virus COVID, di mana saya merawat
suami di rumah dengan isolasi mandiri. Awal sampai kita mengetahui kalau suami terkena COVID di awal Maret, tanggal 15 suami saya kurang enak badan. Saya bawa ke dokter, oleh dokter hanya dikasih obat biasa dan antibiotik, juga surat pengantar untuk lab. Ternyata dalam seminggu itu tidak ada perubahan, langsung kita cek ke lab, hasil lab menyatakan kalau suami saya hanya gejala tipes. Terus tidak ada perubahan juga sama sekali. Tiba-tiba anak saya mengingatkan untuk saya menghubungi salah satu sahabat saya, mohon minta bantuan dari beliau untuk membawa suami tes rapid. Pada saat saya telepon, tidak lama kemudian dia telepon balik telepon saya dan berkata, pada saat itu hari Sabtu, dan berkata, Ibu, Senin pagi jam 8 Ibu bisa bawa suami untuk tes rapid di rumah sakit Gatot Subroto. Dan saya bawa suami ke sana, bahkan saya pun turut untuk dites rapid dan torak. Siangnya pada saat hasil diambil, kita berdua harus menghadap dokter. Tapi caranya dokter memanggil masing-masing dulu, tidak boleh masuk berdua. Suami saya dipanggil terlebih dahulu ke ruang dokter, setelah itu baru saya. Pada giliran saya dipanggil, hasil rapid dan torak saya bagus, tidak ada masalah sama sekali. Lalu dokter itu berkata pada saya, Ibu, suami Ibu positif terkena virus COVID. Di situ saya rasanya lemes, nggak bisa berkata-kata, badan saya lemes sekali. Terus dokter itu berkata, Ibu tidak usah khawatir, Ibu bawa pulang suami dan Ibu rawat suami di rumah dengan isolasi mandiri di rumah. Sedangkan saat itu saya lagi belum bisa berpikir, dokter sudah berkata begitu. Buat saya ini satu hal yang menakutkan. Dengan COVID aja saya sudah takut, apalagi untuk merawat di rumah. Tapi dokter itu menenangkan saya dengan berkata, karena virus itu lebih banyak di rumah sakit daripada di rumah Ibu. Untuk merawat Bapak jauh lebih baik di rumah, Bu. Ibu bawa saja Bapak pulang ke rumah. Dalam keadaan bingung dan tidak ada pengalaman merawat orang COVID, juga ada rasa takut di mana saya baru saja terjadi wakil dari suami saya di gereja meninggal juga karena terkena virus COVID. Saya tetap minta untuk dirawat, dokter mengatakan bawa pulang. Akhirnya karena saya sudah tidak bisa lagi berkata apa-apa dan keputusan dokter juga sudah bulat, akhirnya saya bilang sama dokter, oke dok, obat apa yang dokter akan berikan untuk suami selama dia saya rawat di rumah. Tiba-tiba dokter berkata, cukup Bu, obat-obatan yang diminum Bapak seminggu yang lalu. Dan mati saya, dokter tahu berarti sebelum saya dipanggil, selama dia memanggil suami saya, pasti suami saya udah ditanya minum obat apa-apa aja dari dokter yang seminggu sebelumnya. Akhirnya dokter cuma bilang, cukup dengan Ibu memberi Bapak vitamin dosis tinggi, vitamin C 1000 mg, vitamin zinc, bahkan kalau bisa ditambah dengan D. Serta Ibu kasih makanan-makanan yang bergizi, makanan-makanan sehat. Itu aja Bu, cukup. Kalau panasnya turun naik, Ibu cukup dengan memberi Panadol. Satu hal pesan dari dokter yang benar-benar beliau tekankan, selama suami dirawat di rumah, kalau ada teman atau sahabat atau siapapun yang menyarankan untuk saya memberi suami obat-obatan untuk virus COVID, Ibu jangan percaya. Karena sampai saat ini belum ada obat-obatan yang untuk menyembuhkan COVID. Kalaupun obat-obatan itu sudah ada, pasti rumah sakit terlebih dahulu mendapatkannya karena terlalu banyak pasien di rumah sakit. Sampai saat ini pun belum ada obat-obatan. Jadi Bu jangan percaya omongan orang di luar ya Bu.
cukup dengan apa yang saya sarankan dengan vitamin-vitamin itu. Sampai di rumah saya langsung telepon anak saya minta video call. Semua anak-anak saya ingin kasih tahu kalau papinya terkena virus COVID, karena kebetulan anak saya yang besar ada di Aussie, bahkan yang kedua ada di Kupang. Jadi saya harus kumpul dengan anak-anak membicarakan mengenai penyakit papinya. Pada saat kami berembuk, kami masih berusaha untuk mencari rumah sakit yang bisa merawat suami saya. Anak-anak membantu saya untuk mencari jalan rumah sakit mana yang bisa merawat suami. Bahkan saya juga ada menelpon anak rohani saya minta bantuan untuk mendapatkan kamar supaya suami saya bisa dirawat. Tiba-tiba malamnya anak rohani saya menelpon saya mengatakan bahwa dia sudah dapat rumah sakit yang bisa merawat suami saya. Tapi dengan catatan sekamar berdua, tidak ada kamar VIP lagi, karena untuk pasien COVID kamar VIP itu tidak ada. Dan besok pagi jam 8 suami saya akan dijemput dari pihak rumah sakit. Saya ditekankan untuk tidak boleh ikut mengantar suami ke rumah sakit. Cukup orang dari rumah sakit yang menjemput suami saya. Lalu saya telepon lagi anak-anak. Kita bertukar pikiran. Saya ceritakan mengenai papinya yang akan dibawa besok ke rumah sakit. Pada mulanya anak-anak semua sudah sepakat untuk merawat suami saya di rumah sakit. Tapi tiba-tiba anak saya yang paling kecil, yang kebetulan ada di Jakarta, yang memang tidak jauh tinggalnya dengan saya, dia berkata, "Mami, coba kita pikirkan baik-baik. Kalau papi dirawat di rumah sakit, kita anak-anak tegas menekankan untuk mami tidak boleh membesuk papi ke rumah sakit, karena di rumah sakit terlalu banyak virus. Juga kalau papi dirawat, papi berdua dengan pasien lain yang juga sama-sama COVID, pasti papi akan stres. Dan kita juga tidak bisa mengunjungi papi sendiri tambah stres. Juga nanti kalau papi butuh sesuatu, minta bantuan suster, pasti lama karena tenaga medis terlalu terbatas, sedangkan pasien COVID banyak. Apa nggak lebih baik papi kita rawat aja di rumah? Mami sanggup nggak?" Saya menjawab sanggup. Ya, akhirnya kita putuskan bahwa saya akan merawat suami saya di rumah. Terus anak saya nomor 2 yang di Kupang bilang, "Mami, kalau gitu aku besok ke Jakarta. Aku akan bantu mami untuk merawat papi di rumah supaya mami tidak kecapean." Tapi saya bilang sama anak saya, "Gak usah, kamu tetap di Kupang. Kalian semua dukung mami dalam doa supaya mami kuat merawat papi, supaya papi cepat sembuh." Itu yang saya butuhkan dari anak-anak. Tiba-tiba malam pada saat saya lagi duduk di sofa, saya teringat tanggal 5 Mei itu adalah hari pernikahan saya dengan suami yang ke-41 tahun. Berarti sebentar lagi. Saya juga ingat pada saat janji, saya juga teringat akan janji nikah, di mana saya pernah berjanji di hadapan Tuhan bahwa saya akan setia. Susah, senang, kami akan jalani bersama. Sakit, sehat, kita jalanin bersama. Nah, ini saatnya di mana suami saya sedang sakit, berarti janji itu harus saya tepati bahwa saya akan merawat suami, saya akan bersama suami, rawat dia sampai sembuh. Apalagi dengan kata-kata dokter yang berkata, "Saya percaya ibu bisa merawat suami di rumah." Itu yang membuat saya benar-benar bertekad untuk merawat suami sendiri. Dan saya juga percaya pasti Tuhan memampukan saya untuk bisa merawat suami. Mulailah hari pertama saya merawat suami, saya teringat di loteng saya punya meja kecil, saya turunin, saya taruh di depan kamar untuk saya mempersiapkan apa yang dibutuhkan suami, baik makanan, baik minuman, baik apapun yang dibutuhkan.
Besoknya mulai di hari pertama saya merawat suami, saya teringat di loteng saya mempunyai meja kecil, lalu saya turunkan, saya taruh di depan pintu kamar untuk saya siapkan makanan, minuman, vitamin, buah-buahan yang dibutuhkan oleh suami saya. Saya siapkan semuanya, kalau sudah siap saya ketuk pintu kamar, suami saya udah tahu kalau itu makanan sudah siap untuk dia makan. Malamnya tiba-tiba saya teringat akan bapak rohani saya, Pendeta Dr. Yadi Utasoid, karena beliau seorang dokter. Saya telepon, saya ceritakan mengenai keadaan suami saya yang terkena virus COVID. Di situ beliau menyarankan saya untuk membeli chicken brain essence yang ada cordyceps-nya untuk diberikan ke suami saya sehari 2 botol. Terus anak-anak beli dan saya kasih suami saya untuk minum. Dibantu dengan cordyceps, dibantu dengan chicken essence dan sarang burung sehari 2 gelas, chicken brain essence 2 botol untuk menambah stamina dan juga untuk paru-parunya supaya cepat sembuh. Anak saya yang besar bilang sama saya, "Mami, gorden kamar, Mami buka biar Mami bisa pantau papi lebih jelas lagi." Kebetulan memang antara ruang tamu dan kamar saya hanya dibatasin kaca besar, semuanya full kaca. Jadi gordengnya saya buka, saya bisa lihat suami saya dengan tegas di kamar dia bagaimana kondisinya. Kalau saya mau doa, sebagaimana biasa kami kalau berdoa tuh pegangan tangan, tapi sejak suami sakit, saya hanya bisa berdoa berdua dengan melalui handphone. Itu yang buat saya sedih, dibatasin dengan kaca. Tiap hari kita video call dengan anak-anak, kita nyanyi pujian menyembahan bareng dengan anak-anak, berdoa bareng dengan anak cucu semua. Dan saya salut dengan cucu-cucu saya yang masih kecil-kecil, yang 4 tahun, 2 tahun setengah, bisa berdoa untuk opanya, bisa nyanyi untuk opanya. Itu yang menghibur opanya untuk cepat sembuh. Bahkan saya lihat selama dalam masa isolasi, suami saya di kamar hanya memuji menyembah Tuhan dengan gitarnya. Pada saat dia memuji menyembah Tuhan, saya pun ikut memuji menyembah di sofa. Kadang saya tidak tahan air mata, saya lari ke loteng, saya menangis sendiri di loteng. Kadang saya tidak mau suami saya melihat saya menangis. Satu kali pada saat saya lagi nangis di loteng, salah satu anak rohani saya telepon, "Bu, ngapain?" Saya nggak bisa cerita. Dan beliau mengatakan, "Ibu nangis ya?" Terus langsung dia bilang, "Bu, kita video call yuk, Bu." Saya video call dengan beliau, malah beliau mengajak keluarganya untuk menghibur saya dengan nyanyian yang mereka nyanyikan buat saya, supaya saya tidak terlalu sedih. Di sini saya berterima kasih dengan keluarga saya, yang juga teman-teman, sahabat-sahabat rohani, anak-anak rohani saya yang banyak memperhatikan saya, mendukung saya dalam merawat suami supaya saya kuat, supaya suami cepat sembuh. Bahkan banyak sekali anak-anak rohani yang bilang, "Bu, kalau ibu bapak menyembah, memuji, ibu videoin nggak?" Saya bilang, "Saya videoin. Kirim, Bu, kami juga mau dengar, kami juga mau lihat." Satu kali suami saya buat acara doa dan puasa Esther. Dia minta izin ke saya untuk ikut puasa Esther. Saya bilang, "Jangan, karena kamu harus makan dan minum vitamin." Tapi akhirnya kita video call lagi dengan anak-anak, minta persetujuan anak-anak. Satu pun dari anak kami tidak ada yang setuju, karena papinya tetap harus minum vitamin dan makan yang benar-benar untuk menguatkan staminanya, mengembalikan kesehatannya. Bahkan anak saya yang nomor 2 berkata, "Papi tidak usah puasa, saya aja yang gantiin papi puasa." Di situ saya melihat begitu kasihnya anak saya kepada orang tuanya, sampai mau menggantikan puasa untuk papinya yang sedang sakit. Tapi karena suami saya bilang,
dia percaya, dia kuat, dia bisa sembuh karena doa puasa. Akhirnya kita memutuskan, ya boleh suami saya ikut puasa. Di sini saya lihat imannya yang benar-benar kuat, dimana dalam keadaan sakit dia masih mau melayani Tuhan, dia masih mau ikut berpuasa, dia terus memuji menyembah Tuhan. Bahkan dalam keadaan sakit pun banyak sahabat-sahabatnya yang juga terkena COVID menelpon minta dukungan, minta saran apa yang harus dilakukan selama mereka juga sakit. Bahkan istri-istri mereka juga menelpon saya, Bu, gimana caranya supaya suami mereka kuat? Karena saya dengar Pak Tony itu lebih kuat kondisinya. Saya bilang, ya satu-satunya jalan, ya masuklah dalam kamar pujian penyembahan. Terus saya bilang sama suami saya, dukung mereka, telepon mereka biar mereka juga kuat, Pak. Akhirnya suami saya bilang ke teman-temannya yang terkena COVID, untuk menghadapi COVID ini, ya kita harus memuji menyembah Tuhan, kalau perlu berpuasa. Bahkan satu hal yang harus dilawan adalah roh ketakutan itu, karena roh ketakutan itu yang membunuh iman kita yang sedang sakit. Akhirnya kita lemah karena rasa takut itu membuat kita jadi lemah karena ketakutan itu. Jadi buanglah rasa takut itu, ganti dengan sukacita, ganti dengan ucapan syukur, ganti dengan pujian penyembahan. Ya, di situ saya bersyukur dalam keadaan sakit pun suami saya masih bisa menguatkan orang-orang. Dan saya bilang, mungkin ini caranya Tuhan, kamu dipakai untuk menguatkan orang-orang yang butuh pertolongan dalam menghadapi penyakit COVID ini, Pak. Dan kita berdua bertekad untuk membantu, bahkan menyarankan orang-orang yang terkena COVID kalau bisa tidak usah dirawat di rumah sakit, kalau bisa dirawat sendiri di rumah. Karena di rumah itu kita lebih leluasa untuk berdoa, kita lebih leluasa untuk memuji menyembah Tuhan daripada di rumah sakit terbatas. Udah apa lagi ya, Dim ya? Dan saya juga bersyukur dengan diberinya dokter yang tegas, sampai akhirnya kita benar-benar bisa isolasi mandiri karena saran dokter. Juga saya bersyukur dengan dukungan anak-anak dan cucu-cucu saya, keluarga kecil saya ini sangat mendukung untuk kesembuhan dari suami saya. Di sini saya banyak ditelepon oleh ibu-ibu yang suaminya sakit. Saya bilang, Bu, kalau memang masih ada kesempatan kita bisa merawat suami, rawatlah suami di rumah, rawatlah dengan penuh kasih sayang. Itu yang salah satu support supaya yang sakit cepat sembuh. Jangan sia-sia kesempatan ini. Dan juga saya menyarankan untuk orang yang sudah terkena virus COVID, janganlah malu, karena virus itu bisa menyerang siapapun juga, bahkan hamba Tuhan juga banyak yang kena. Itu bukan aib, itu suatu hal yang memang kalau Tuhan izinkan terjadi, ya kita mengucap syukur. Kita bukan untuk ditutup-tutupin dengan kita, bukan juga untuk gembar-gemborkan, tapi dengan adanya orang yang tahu, mereka pasti mendukung kita dalam doa untuk kita lebih cepat sembuh. Kiranya cukup sekian kesaksian yang bisa saya berikan selama merawat suami yang terkena virus COVID. Tetap semangat wanita hebat. God bless you all. Kau ubah ratapku menjadi tarian hingga jiwaku bersorak-sorai memuji-Mu.
dan kain kabungku. Telah kau buka, kau penuhiku dengan sukacita. Yesus Tuhan, kekuatanmu, kuasamu menyelamatkanku. Ku bersyukur buat kasih-Mu selalu. Kalau Tuhan di pihakku, siapa yang jadi lawanku? Ku percaya janji firman-Mu digenapi dalam hidupku. Kalau Tuhan di pihakku, siapa yang jadi lawanku? Ku percaya janji firman-Mu digenapi dalam hidupku. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih dari Allah Bapa serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian sampai selama-lamanya. Amin.